sekarang ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia pintar atau goblok sih? Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kali ini JK buka suara. Mantan politisi Golkar yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan tanah air dan 2 kali menjadi cawapres ini menyindir Prabowo Subianto dengan keras usai debat capres kemarin karena Prabowo marah-marah lagi. JK menyindir capres yang suka marah. Kawan kita yang satu marah terus, kepala negara lain bisa ditonjok, kata JK. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala ikut mengomentari debat capres putaran ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Ia pun mengajak masyarakat agar memikirkan kondisi jika sebuah negara dipimpin oleh pemimpin yang suka marah-marah. Hal itu disampaikan JK saat memberikan pandangannya di acara pertemuan antara pengusaha dan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Rabu 10 Januari 2024. Mula-mula JK menyinggung soal pedoman memilih pemimpin di dalam agama Islam yang mengacu kepada sifat Nabi Muhammad, antara lain amanah, tabligh, jujur, dan cerdas. Kalau tabligh, siapa yang terbaik? Anies. Kalau yang cerdas siapa? Anies. Yang paling amanah? Anies. Paling jujur siapa? Anies. Nah, itu saja pegangannya. Karena kita kan harus mengikuti ilmu Rasulullah, ujar JK. JK lantas menyindir capres lain yang suka marah-marah. Ia menilai amat berbahaya jika negara dipimpin sosok seperti itu. Kalau kawan kita yang satu marah terus, bagaimana kira-kira negara dipimpin oleh orang yang suka marah? Bagaimana kira-kira kalau dia berdebat dengan kepala negara lain, bisa ditonjok kepala negara lain jelasnya? Politisi senior Partai Golkar itu kemudian berpesan agar masyarakat hati-hati memilih pemimpin. Salah satu yang menjadi acuan adalah sikap para capres saat debat Pilpres 2024. Jadi harus hati-hati memilih pemimpin. Kita lihat kemarin malam saja di debat, tegasnya. Badan Pengawas Pemilu RI menilai bahwa hinaan goblok yang dilontarkan oleh Paslon 02 Prabowo Subianto dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Sebagai informasi, larangan peserta pemilu menghina orang lain, peserta pemilu lain diatur pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan konsekuensi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda maksimum 24 juta. Jadi harus hati-hati memilih pemimpin ya. Kita lihat kemarin. Tentang menghina ya bisa dijerat pasal 280 Undang-Undang Pemilu, kata Bawaslu RI Rahmat Bagja, ditemui di kantor Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, Bagja mengaku belum menerima temuan dugaan pelanggaran dari hasil pengawasan panitia pengawas pemilu atau Panwaslu di tempat Prabowo berpidato dan melontarkan hinaan itu. Bawaslu berjanji bakal memeriksa kasus ini seandainya ada laporan masuk. Menurutnya, ahli bahasa akan dimintai pendapat untuk menilai hinaan Menteri Pertahanan itu. Apakah Prabowo dapat dinyatakan bersalah karena tak menyebut spesifik siapa yang dimaksud goblok? Bagja menjelaskan bahwa itu merupakan materi pemeriksaan. Yang saya lihat semalam adalah bukan debat capres, tapi Pak Anies merosting Pak Prabowo. Semakin kau sakiti Pak Prabowo, semakin masyarakat Indonesia akan bersimpati terhadapnya. Ini kan venue-nya beda, adalah kontestasi. Misalnya saya ini belajar catur dari seorang senior, guru catur. Dia ajarin saya ilmu catur sampai saya jadi pintar. Memberikan waktu, uang, dan ilmu kepada saya. Habis itu kita kontestasi, kita lomba catur. Habis itu saya menang. Tapi apakah karena saya nggak enak sama dia, karena saya merasa punya banyak utang budi, saya harus pura-pura bego, kalah, mengalah, dan mengangkat dia supaya dia menang?
Saya rasa kalau dia seorang senior guru yang baik, nggak bakal mau seperti itu. Justru dia akan bilang, keluarkan semua ilmu kamu. Dan jikalau saya bisa mengalahkan sang guru, artinya gurunya tuh sukses. Saya murid bisa mengalahkan guru. Ini adalah konsep orang Eropa. Hai Pak, terima kasih ya. Gara-gara Bapak, saya belajar bahwa ternyata integritas diri itu tidak serta-merta dimiliki karena kita punya ilmu yang tinggi, atau kedudukan, atau bahkan harta kekayaan. Integritas diri itu mungkin seperti janji yang kita ucapkan sama diri kita sendiri, yang mungkin akan terus-terusan diuji bahkan sama orang-orang yang kita nggak sangka-sangka. Terima kasih ya Pak, lagi-lagi Bapak memberikan contoh bukan hanya untuk pengikut Bapak, tapi saya yakin contoh sikap yang Bapak ambil ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua orang yang menyaksikan. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas. Dari 100. Selamat ya Pak. Bapak memang belum tentu memenangkan Pilpres nanti. Tapi setidaknya Bapak sudah memenangkan hati saya dan banyak orang di luar sana. Semangat ya Pak. Karena orang yang berbuat jahat sama kita belum tentu mentalnya sekuat kita kalau keadaannya dibalik. Itu catatan dari saya. Catatan dari Bapak deh. Sampai berjumpa di episode-episode berikutnya gara-gara Bapak Prabowo. But you're gonna live forever in me. Sekarang ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia tuh bener atau goblok sih?